Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Miftahus Saadah, yang kedua ada Lica Hanifa, dan yang ketiga ada Nyoman Rini Widya Susanti. Kami adalah mahasiswa semester 6 jurusan Manajemen Keuangan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang eksposur dan manajemen konversi. Eksposur konversi atau juga disebut dengan eksposur akuntansi dan eksposur translasi, yaitu tidak menimbulkan perubahan pada aliran kas real perusahaan. Eksposur ini timbul pada saat sebuah MNC membuat laporan keuangan konsolidasi dari seluruh anak perusahaannya yang tersebar di berbagai negara. Eksposur konversi didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkannya, yang disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya. Tujuan dari translasi atau konversi adalah membentuk dalam mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan afiliasi dimanapun dengan mengubah angka laporan keuangan sebuah valuta perusahaan induk. Saldo-saldo dalam mata uang asing ditranslasikan menjadi nilai ekuivalen mata uang domestik berdasarkan kurs nilai tukar valuta asing, yaitu harga satu unit mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Mata uang negara dagang utama dibeli dan dijual dalam pasar global. Dengan dihubungkan lewat jaringan telekomunikasi yang canggih, para pelaku pasar mencakup bank dan perantara mata uang lainnya, kalangan usaha, para individu, dan pedagang profesional. Dengan menyediakan tempat bagi para pembeli dan penjual mata uang, pasar uang asing memfasilitasi transfer pembayaran internasional. Contohnya, letter of credit suatu bank yang memungkinkan barang dikirimkan pada pembeli yang belum dikenal sebelum dilakukannya pembayaran, dan menyediakan alat bagi para individu atau kalangan usaha untuk melindungi diri mereka dari resiko nilai mata uang yang tidak stabil. Eksposur akuntansi mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Eksposur ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengkonversi laporan keuangan dari operasi perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang lokal ke dalam mata uang negara asal untuk tujuan konsolidasi dan pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi umumnya digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan afiliasi di luar negeri. Bila kurs falas berubah sejak periode pelaporan sebelumnya, maka translation atau penilaian atas aset, utang, penerimaan, biaya, laba, dan rugi yang didefinisi dalam falas akan menyebabkan laba atau rugi falas. Kemungkinan laba atau rugi falas ini diukur oleh angka eksposur akuntansi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya eksposur translasi atau konversi. Yang pertama, ada seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Semakin besar persentase bisnis perusahaan yang dilakukan oleh cabang di luar negeri, maka semakin besar persentase pos-pos laporan keuangan yang mudah terpengaruh. Yang kedua, lokasi cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Ini diakibatkan karena pos-pos laporan keuangan di setiap cabang biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal di negara tersebut. Dan yang terakhir, standar akuntansi yang dipergunakan. Setiap negara umumnya mempunyai standar akuntansi yang sudah baku yang amat bervariasi antar negaranya. Alasan-alasan untuk melakukan translasi atau konversi. Ada beberapa alasan untuk melakukan translasi, yaitu pertama, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan baik domestik dan luar negeri. Perusahaan dengan operasi luar negeri yang signifikan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang memungkinkan para pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan baik domestik dan luar negeri. Untuk mencapai hal ini, laporan keuangan anak perusahaan luar negeri yang berdenominasi dalam mata uang asing disajikan ulang dengan mata uang pelaporan induk perusahaan. Alasan yang kedua yaitu karena kebanyakan masalah yang berkaitan dengan transaksi mata uang berasal dari fakta bahwa nilai relatif mata uang asing jarang sekali ditetapkan. Kurs nilai tukar variabel yang digabungkan dengan berbagai macam metode translasi yang dapat digunakan dan perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi membuat perbandingan hasil keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain
atau perbandingan hasil suatu perusahaan yang sama dari satu periode ke periode lain sulit untuk dilakukan. Alasan tambahan untuk translasi mata uang asing adalah untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur risiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri. Untuk keperluan akuntansi, suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi risiko mata uang jika suatu perubahan kurs nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang induk perusahaan juga berubah. Pengukuran risiko ini akan berbeda-beda tergantung dari metode translasi yang dipilih untuk digunakan oleh suatu perusahaan. Metode konversi. Metode konversi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah current atau non-current. Metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata uang. Dengan metode ini, semua aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca disusun. Sedang, aset dan kewajiban yang tidak lancar atau non-current seperti biaya depresiasi dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Oleh karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja yang dinilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan risiko rugi atau translation loss akibat devaluasi dengan metode current atau non-current. Sebaliknya, bila modal kerja ternyata negatif dinilai dalam mata uang lokal, berarti terdapat keuntungan atau translation gain akibat revaluasi dengan metode tersebut. Namun demikian, metode ini tidak mempertimbangkan unsur ekonomis. Menggunakan kurs akhir tahun untuk mentranslasikan aktiva lancar secara tidak langsung menunjukkan bahwa kas, piutang, dan persediaan dalam mata uang asing sama-sama menghadapi resiko nilai tukar. Hal ini tentu tidak tepat, sebaliknya translasi utang jangka panjang berdasarkan kurs historis mengalihkan pengaruh mata uang yang berfluktuasi ke dalam tahun penyelesaian. Metode kedua yaitu monetary atau non-monetary. Aset moneter, terutama kas, surat-surat berharga, piutang, dan piutang jangka panjang, serta kewajiban moneter yaitu terutama utang lancar dan utang jangka panjang dikonversi pada kurs saat ini. Sedang pos-pos non-moneter seperti stok barang, aset tetap, dan investasi jangka panjang dikonversi pada kurs historis. Pos-pos dalam laporan laba rugi dikonversi pada kurs rata-rata pada periode tersebut, kecuali untuk pos penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban non-moneter. Biaya depresiasi dan biaya penjualan dikonversi pada kurs yang sama dengan pos dalam neraca. Akibatnya, biaya penjualan bisa saja dikonversi dengan kurs yang berlainan dengan kurs yang digunakan untuk mengkonversi penjualan. Perlu diperhatikan bahwa metode moneter non-moneter bergantung pada klasifikasi skema neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang tepat. Metode ini juga akan mendistorsikan margin laba karena menandingkan penjualan berdasarkan harga dan kurs translasi kini dengan biaya penjualan yang diukur sebesar biaya perolehan dan kurs translasi historis. Kemudian metode ketiga yaitu temporal. Dengan menggunakan metode temporal, translasi mata uang merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang denominasi pos-pos tersebut, tetapi bukan penilaian sesungguhnya. Metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter atau non-moneter. Perbedaannya, dalam metode moneter non-moneter, persediaan selalu dikonversi dengan kurs historis. Sedang, dalam metode temporal, persediaan umumnya dikonversi dengan kurs historis. Namun, bisa saja dikonversi dengan kurs saat ini apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Secara teoritis, metode temporal lebih menekankan pada evaluasi biaya atau historis ataukah pasar. Pos-pos dalam laporan laba rugi umumnya dikonversi dengan kurs rata-rata pada periode laporan. Sedang, biaya penjualan, cicilan utang, dan depresiasi yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dikonversi dengan kurs historis atau harga di masa lalu. Kemudian, metode terakhir yaitu metode current rate. Metode current rate merupakan metode yang paling mudah
karena semua pos-pos neraca dan laba rugi dikonversi dengan kurs saat ini. Metode ini direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Inggris, Skotlandia, dan Wales, serta secara luas digunakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris. Dengan metode ini, bila aset yang didenominasi dalam falas melebihi kewajiban dalam falas, suatu devaluasi akan menghasilkan kerugian. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. Mata uang fungsional. Pengertian mata uang fungsional adalah mata uang dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi perusahaan. Menurut PSAK nomor 10, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lingkungan ekonomi utama yang dimaksud adalah lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Faktor-faktor penentu denominasi mata uang fungsional. Faktor penentu denominasi mata uang fungsional ada 6. Yang pertama, yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, yaitu mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasanya didenominasikan. Yang kedua adalah dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang ketiga adalah paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa. Faktor keempat, mata uang untuk dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Faktor kelima yaitu mata uang untuk penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan, dan faktor terakhirnya adalah transaksi dalam perusahaan dan indikator perjanjian. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses konversi laporan keuangan. Proses konversi laporan keuangan diawali dengan mengidentifikasi apakah laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang asing. Jika tidak, maka tidak ada penerjemah yang diperlukan. Jika iya, maka akan diproses ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan apakah mata uang lokal menjadi mata uang fungsional. Jika tidak, maka akan dikonversi dari mata uang asing ke fungsional dengan metode temporal, dan kemudian konversi ke rupiah dengan metode kurs saat ini. Jika iya, maka akan dikonversi ke rupiah dengan metode temporal. Manajemen exposure konversi. Perusahaan akan dihadapkan dengan dua situasi, apakah mata uang menguat dan mata uang melemah. Jika mata uang menguat, maka aset perusahaan akan naik, kewajiban akan turun, exposure bersih bernilai positif. Jika situasi mata uang melemah, maka aset akan turun, kewajiban akan naik, dan exposure bersih negatif. Hedging. Hedging atau lindung nilai adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Ada 3 cara menggunakan hedging bagi perusahaan, yaitu yang pertama, mengurangi exposure transaksi. Exposure transaksi terkait dengan transaksi yang dilakukan namun belum jatuh tempo, seperti utang dan piutang. Terjadinya exposure transaksi karena adanya kontrak transaksi yang mengikat arus kas masuk dan kas keluar yang didenominasi oleh mata uang asing. Exposure akuntansi tidak dapat dihindari dengan menggunakan contractual hedge. Tujuan yang ingin dicapai dari contractual hedge bukan pengaman tetapi lebih condong untuk meraih keuntungan melalui spekulasi di pasar forward. Yang kedua yaitu hedging dengan neraca. Menyeimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang terekspos, sehingga efek neto dari exposure akuntansi akan ditiadakan. Perubahan kurs falas akan mengubah nilai aset yang terekspos tetapi nilai kewajiban yang terekspos juga akan berubah dengan jumlah yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan perubahan nilai aset. Biaya hedging dengan neraca tergantung pada biaya pinjaman yang relatif. Bila biaya pinjaman falas setelah disesuaikan dengan risiko falas lebih tinggi dari biaya pinjaman mata uang perusahaan induk, maka biaya hedging dengan neraca memiliki biaya positif. Perusahaan biasanya telah membuat perencanaan untuk melakukan pengaman terhadap risiko falas dengan denominasi mata uang pada rekening neraca tertentu. Yang ketiga yaitu hedging dengan instrumen derivatif. Semua kontrak derivatif dengan pihak eksternal bisa digunakan sebagai instrumen hedging, kecuali untuk sebagian return option.
Bukti empiris. Bukti empiris yang pertama, laba atau rugi konversi adalah laba atau rugi di atas kertas. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi. Yang ketiga, manajer lebih memfokuskan pada kegiatan operasi daripada konversi laporan keuangan. Sekian pemaparan kami mengenai exposure dan manajemen konversi. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah-salah kata. Terima kasih.